Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Pak Rudi dan teman-teman. Saya Syara Grasela dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2020 Universitas Pelita Harapan. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan kembali mempresentasikan mengenai salah satu topik dari mata kuliah manajemen perusahaan industri, yaitu monitoring dan controlling. Yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu controlling. Controlling merupakan proses memonitor atau monitoring, membandingkan dan juga memperbaiki performa kerja di dalam sebuah perusahaan. Nah, tujuan dari controlling adalah meyakinkan bahwa aktivitas atau pekerjaan telah terselesaikan sesuai dengan cara yang dapat mendukung suatu organisasi untuk meraih tujuan mereka. Nah, sekarang masuk ke proses dari controlling, yang mana terdapat 4 step di sini. Yang pertama adalah establish performance objectives and standards, di mana dalam step yang pertama ini akan menentukan target mana yang perlu dicapai untuk membantu perusahaan meraih tujuan mereka. Nah, standar yang digunakan juga haruslah mengindikasikan kriteria performa kerja. Nah, standar sendiri terdiri atas 2 tipe, yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, step yang kedua adalah measure actual performance, di mana dalam step ini akan mengukur hasil kerja aktual seorang karyawan terhadap target yang hendak mereka raih atau yang hendak diraih oleh perusahaan. Nah, dalam aplikasi step kedua ini, meningkatnya level manajemen di dalam suatu perusahaan akan membuat juga pengukuran kinerja menjadi lebih sulit. Nah, step yang ketiga adalah compare actual performance with objectives and standards, di mana dalam step ini akan membandingkan tingkat perbedaan antara kinerja aktual dari seorang karyawan dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. Dan step yang terakhir adalah take necessary action, di mana dalam step ini akan diambil tindakan yang biasanya diprakarsai oleh seorang manajer yang memang memiliki kewajiban atau hak untuk mengoreksi kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam performa aktual karyawan mereka. Nah, sekarang untuk controlling sendiri terdiri atas 3 tipe di dalam materi kali ini. Yang pertama adalah feedward controls atau biasa dikenal juga sebagai predictive control, di mana di dalam mekanisme ini akan membantu meramalkan masalah sebelum masalah tersebut terjadi, yang mana berarti dapat diambil tindakan sebelum permasalahan muncul. Nah, dalam mekanisme ini juga akan memastikan telah memilih arah yang benar, perusahaan telah memilih arah yang benar, serta juga memiliki input sumber daya yang tersedia, di mana di sini merupakan work inputs, jadi dibutuhkan input dari sebuah pekerjaan, dan dari mekanisme ini dapat menyelesaikan masalah sebelum masalah tersebut terjadi. Nah, tipe yang kedua adalah concurrent controls, atau biasa dikenal juga sebagai real-time control, di mana dalam mekanisme ini akan memeriksa masalah untuk mengambil tindakan sebelum terjadinya sebuah kerugian bagi perusahaan. Nah, di sini akan memastikan bahwa hal yang benar sedang dilakukan sebagai bagian dari operasi alur kerja. Nah, dari mekanisme ini juga akan menyelesaikan masalah ketika masalah tersebut sedang terjadi. Dan yang ketiga adalah feedback controls, di mana dalam mekanisme ini akan melibatkan pengumpulan informasi tentang pekerjaan yang telah terselesaikan, kemudian selanjutnya menguji informasi tersebut dan melakukan improvisasi atau perbaikan jenis tugas yang sama di masa depan. Nah, di mekanisme ini juga akan memastikan hasil kerja dari sebuah pekerjaan sesuai dengan standar yang telah diinginkan atau ditetapkan perusahaan sebelumnya. Nah, dari mekanisme ini juga dapat menyelesaikan masalah setelah masalah tersebut terjadi atau sifatnya lebih kepada evaluasi. Nah, sekarang kita akan melihat penerapan dari controlling di dalam perusahaan Apple, di mana di tahap yang pertama, yaitu establish performance objectives and standards, mereka perusahaan Apple menetapkan sebuah standar kuantitatif untuk dapat mengevaluasi proses di dalam mengeksekusi objektif atau tujuan dari perusahaan, di mana objektif atau tujuan perusahaan Apple sendiri adalah untuk membangun dan memperluas toko atau pasar mereka, beserta juga online stores, operating systems, dan juga produk yang terus diciptakan secara inovatif. Nah, lalu untuk di step yang kedua, yaitu measure actual performance, di sini mereka akan menguji standar perusahaan dengan kriteria-kriteria yang juga telah ditentukan. Nah, yang pertama di sini kriteria untuk Apple Stores itu diukur berdasarkan keuntungan per square foot. Sedangkan untuk Apple suppliers dan supply chain diukur berdasarkan product units per time. Dan yang terakhir untuk Apple employees in product development akan diukur berdasarkan milestone per time.
Nah, step yang ketiga yaitu compare actual performance with objectives and standards. Di sini, jika penjualan Apple tidak menghasilkan keuntungan atau revenue yang sesuai dengan yang telah perusahaan targetkan, maka manajer akan melakukan riset lebih lanjut dan mengambil tindakan terhadap permasalahan tersebut. Nah, hal ini juga berkaitan dengan step yang keempat, yaitu take necessary action, di mana jika output itu dapat dalam bentuk produk ataupun keuntungan yang perusahaan peroleh, tidak sesuai dengan standar dan perhitungan yang telah ditetapkan, maka managers dapat memutuskan untuk mengubah infrastruktur, bahkan infrastruktur seluruh perusahaan Apple. Nah, sekarang kita akan melihat kontrol mekanisme dari perusahaan Apple, yang mana secara umum mereka menggunakan manajemen kontrol yang birokratis dan market control mechanism, di mana di dalam manajemen mereka dikendalikan pada seluruh bagian manajemen ini dikendalikan pada seluruh bagian operasi di dalam organisasi oleh seorang CEO, atau berarti saat ini adalah Timothy Cook. Nah, di sini ada tipe dari kontrol yang berbeda atau di luar dari 3 tipe kontrol yang sebelumnya telah dijelaskan, yaitu market controls. Nah, kita akan lihat satu persatu mulai dari feedward controls, di mana sistem Apple berfokus pada pemenuhan kebutuhan serta juga keinginan pelanggan, serta memprediksi apa yang mereka butuh dan inginkan di masa depan nanti, berkaitan dengan gadget yang mungkin mereka akan butuhkan. Nah, mekanisme ini sepenuhnya bergantung pada pengaturan serta juga regulasi yang berlaku di perusahaan. Nah, Apple merupakan perusahaan yang beroperasi atas dasar kontrol dan efektivitas kontrol yang cukup ketat dan baik. Nah, selanjutnya mereka juga menerapkan concurrent controls, di mana sangat berfokus pada kesadaran lingkungan dalam menciptakan produk yang sesuai dengan standar yang mencakup proses manufaktur, transportasi, penggunaan produk, recycle, serta juga fasilitas di mana produk tersebut dibuat. Nah, implementasinya dari concurrent controls ini dapat kita lihat di dalam salah satu program mereka yang diberi nama Comprehensive Life Cycle Analysis pada tahun 2012, yang mana di dalam program ini dilaksanakan di dalam rangka untuk mengawasi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan di dalam proses produksi produk mereka. Nah, tipe kontrol yang selanjutnya adalah market controls, yang berbeda dengan 3 tipe yang telah disampaikan sebelumnya, yang mana di sini berfokus pada persaingan harga jual dengan kompetitor utama lainnya. Yang mana hal ini juga merupakan mekanisme yang penting karena merupakan salah satu fokus utama dari Apple untuk mempertahankan citra mereka di pasar global untuk menarik minat serta kepercayaan customer mereka. Dan yang terakhir adalah feedback controls, di mana untuk menjadi perusahaan yang dapat terus berinovasi sembari mempertahankan aspek diferensiasi, karena kita mengetahui Apple merupakan perusahaan yang terdiri atas pekerja atau karyawan yang sangat beragam. Mereka harus mengandalkan feedback atau masukan dari pihak-pihak atau seluruh departemen di perusahaan ataupun juga bagian operasi di dalam periode tertentu. Jadi feedback ini mereka lakukan secara berulang dengan atau di dalam periode tertentu. Nah, karena perusahaan memiliki kesadaran akan berbagai aspek seperti finansial, pemasaran, layanan konsumen, produksi, dan juga lingkungan, hal ini dapat menjadi salah satu alasan mengapa klien dapat memilih produk Apple dibandingkan dengan produk pesaing lainnya. Nah, Apple juga berhasil menjadi organisasi nomor 1 secara global, yang mana juga merupakan salah satu misi utama yang ingin perusahaan capai. Nah, keempat mekanisme ini memiliki efek positif pada 4 fungsi manajemen, yang mana diantaranya adalah organizing, leading, planning, organizing, leading, dan juga controlling. Di mana dapat kita lihat untuk control mechanism feed forward control merupakan mekanisme yang menangani operasi dan juga prosedur serta memastikan operasi dan prosedur tersebut dilaksanakan dengan cara yang benar. Nah, dengan menggunakan mekanisme ini tentunya dapat menghentikan sebuah permasalahan bahkan sebelum masalah tersebut muncul. Nah, feed forward merupakan mekanisme yang sangat penting untuk dimiliki ketika berhadapan dengan perusahaan seperti Apple, di mana teknologi merupakan sumber utama dari komunikasi di dalam menjalankan proses bisnis di perusahaan mereka. Nah, selanjutnya akan juga kita lihat dan konklusikan dengan adanya mekanisme kontrol pasar atau market control di sini, tentunya dapat mempermudah perusahaan dalam mengontrol aktivitas di dalam produksi ataupun penjualannya seperti transaksi ekonomi. Nah, dan ada juga concurrent serta feedback control. Yang mana keempat mekanisme kontrol ini sangatlah efektif penerapannya di dalam perusahaan Apple,
yang mana sama seperti 4 fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling, yang diperlukan untuk membangun keberhasilan suatu perusahaan. Mekanisme kontrol atau controlling ini juga merupakan elemen dengan peranan yang sangat penting untuk dapat membangun keberhasilan dari sebuah perusahaan. Nah, demikianlah akhir dari presentasi yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan di dalam menyusun materi presentasi kali ini. Mohon maaf jika selama penyampaian ada kata-kata atau informasi yang kurang berkenan. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.